Baik, sudah bisa saya lihat. Menyampaikan. Ya, itu sudah yakin saya. Masih. Pak Toto. Biasa. So nggak begitu jelas ini. Iya, sudah di sana. Di sini saya gimana Bu? Jelaskan gimana? Iya, sudah tadi itu. Sudah? Langsung dibacakan itu ya? Latar belakang. Enggak usah, langsung saja saya lihat. Langsung turun aja nih. Turun saja langsung turun. Operatornya agak dibesarkan sedikit. Agak dibesarkan. Agak dibesarkan hurufnya. Jadi baik Pak. Prosentasenya nggih. Sampun? Oh, belum bergeser di tempat saya. Mungkin baru sampai Kendal. Oke. Sampun nggih? Ya, Pak, Rumi saya tak Pak Deli. Ya, sambil terus inti kegiatan pendidikan di sekolah. Nah, sudah. Oke, sip. Turun. Nah, sekarang turun. Sudah penuh ini. Alinea kedua. Ini alinea kedua nggih. Inti. Nggih. Terus Kolaboratif. Oke, terus sudah analitik kolaboratif bagus sudah. Terus kegiatan di sekolah akan dapat berjalan terus naik lagi. Ya. Oke, terus. Turun. Bentar, nomor 7. Oh, nggih. Nomor 7. Oh, pengelolaan, standar pengelolaan. Oh iya. Nah. Nomor 7. Saudara tentang standar. Oh ya, sudah benar. Nomor 8 hilang, kita belum punya standar untuk pendidikan menengah, enggak ada. Oh, nggih. Nomor 8 jadi. Ya, langsung di merah-merah aja ya. Nggih. Terus turun. Oke, terus. UNBK ideal berarti ya. Ya. Sama USBN hilang. USBN juga hilang. US nggih.
Nah, itu bukan capaian itu, tapi capaian hasil AKM ya. Hasil AKM nggih. Nilai Oke. Kalau yang pencapaian afektif pada hasil survei karakter nantinya ya. oh nggih, kognitifnya AKM nggih, kognitifnya. Ya. AKM. Kalau yang afektifnya di survei karakter. Oh nggih. Itu di atasnya AKM itu sebenarnya. Itu Oh harusnya nggih. di baris keempat di atasnya. Ya, di baris keempat di atasnya itu kan sudah ada. Ya nanti ditoto nanti. Oh Ya. nggih, Dikasih nggih, merah Pak. aja. Nggih, Ya, nggih. dikasih merah apa kuning ya, di blok. Blok aja. Ya, terus turun nomor 3. Terus turun nomor 4. Ya, terus. Ya, betul ini sudah sesuaikan ya. Terus bab berikutnya. Nah, itu enggak usah saya lihat. Enggak usah saya lihat yang bab 3 profilnya nanti tolong. Yang ini enggak usah saya lihat. Yang bab 2. Saya lihatnya ke bab 3 aja. Bab 3. Oke, langsung ke bab 3 karena bab 2 profil. Nggih. Nah, ini. Oke, turunkan. Nah, sebentar. Nah, ini. Ini KKM. Yang KKM kemarin. Pak. Ya. Pak Agus. Pak Gus. Tadi Pak Agus buka yang saya beri tadi yang pakai apa namanya? NPSN tadi yang punyanya LPMP. Ya, kelemahan di Ringsing. Iya, tahun ini. Kelemahan tahun ini di kondisi standar kompetensi lulusan seperti apa? Nah. Yang dicantumkan di sini ya, saya tak buka punya yang Gringsing. Nggih, saya stop share ya, Pak. Oh, jangan stop share. Oh, jangan. Oh, nggih. Itu dulu, saya tak cari dulu di dulu. Nah, ini, bentar. Saya sudah dapat kok. Nah, oke. Sekarang stop share saya tak yang. Nggih, saya stop. Saya stop, Pak, sudah. Ya. Sampun stop share saya. Oke. Saya gantian yang
Kenapa session Anda telah habis ini? Bentar ya. Yang kolom pertama itu coba ini NPSN-nya geringsing berapa? Kita NPSN-nya geringsing 203. Pak Agus tadi masih ingat NPSN-nya? Dua 2032 2742. 203247 2742. 2742. Oh ya. 2032 2742. Oke. Albert LPMP saya. Hasil audit mutu. Sudah bisa dilihat? Nggih. Ya. Sekarang begini, ini saya perlihatkan ya. Nggih. Nah, nanti di kolom pertama tadi, kolom nomor terus di SKL ya. Nggih. SKL, kemudian di nomor tadi kan ada SKL, capaiannya kan ini, level 2. Iya. Ya, sana ceritakan bahwa SKL baru level 2, kemudian di kolom kedua tadi apa, di RKT, kolom 2. Kolom kedua. Tadi coba di share lagi, share screen lagi. Oh iya ya, saya share Pak. Nggih. Oke. Oh Pak Joko tadi belum. Wah ya sudah, silakan. Sampun Pak. Sampun terlihat. Dimintakan barangkali karena tidak ditanggapi, tidak direspon sekarang. Oh, lama ini. Nah, Belum. Sudah. Sampun. Nah, oke, kita lihat ya. Nah, yang kolom kedua, tolong itu dinaikkan sedikit, naikkan lagi. Naikkan. Sebaiknya Pak Agus buka pakai laptop lain, buka yang tadi, yang pakai Agus. NPSN tadi. Naikkan lagi Ya. Bu Indah. Oh, naikkan lagi. Ya. Bentar, ini saya tak terima teleponnya Pak Topo. Assalamualaikum Pak Topo. Oke. Oh, oke. Oh iya. Ini kan kemarin pengajarnya sudah siap. Jadi mulai sekarang bisa mengusulkan ngontak ke LPD untuk dia melaksanakan. Sudah siap. Nggih. Artinya pengajarnya sudah siap meskipun ya masih terbatas UNES itu baru 3 orang. Kemudian LPD itu baru 3 orang, termasuk LPPKS itu baru berapa orang tuh? Bu Nuning itu baru 5 ya. Memang tapi ini 1 orang bisa melayani 1 kelas. Jadi kalau
dia punya 5 orang pengajar itu melayani 100 orang. Sudah bisa. Satu kelas 2 orang. Sekarang sudah satu itu, terus nanti bisa milih mau pakai model daring, mau pakai model kombinasi atau pakai model tatap muka. Jadi segera kalau memang kita punya calon kepala sekolah mau mengadakan pelatihan, kontak yang paling dekat UNES. UNES. Apa? Oh iya BPSDM. Oh iya betul lah. Iya BPSDM. BPSDM nanti bisa karena dia tidak LPD, bukan LPD yang diberi kewenangan untuk melakukan itu, ya berarti harus kerjasama dengan LP2KS apa UNES. UNES juga ada yang dekat ya, atau LPMP. Oke, ya itu. Oke. Itu sampai hari ini orang sing anu sekolah Jakarta Dewi orang ya ada belum ada ya belum berjalan 2032 oke 27 kuwi gimana maksudnya LPMP ya enggak audit mutu ya itu kalau timnya yang pengawas timnya Pak Sodik ya tim pengawas itu sama Bu ya LPPKS itu beberapa ya kalau nggih ya karena nggih ya enggak sih ya itu yang diundang siapa ya? Aku kok orang masuk ya? Oh iya. Mohon maaf sebentar ya. Kalau ini saya sudah pantau Pak. Ini nge-review RKJM ini sing karo lewat Vicon ya. Mau ingat tapi. Oke. Ini sudah lama. Monggo Bapak Ibu sudah siap. Minta dinaikkan. Ya. Sudah dibuka belum? Sudah Pak melalui HP. Sudah melalui HP. Nah, mutunya. Yang di bawah yang SKL itu kan SKL-nya di sini ini kan baru mencapai berapa persen? 50%. 50%. Kondisi SMA Negeri Gringsing ini 50%. Ya toh? Rencana tindak harapannya mencapai 100% katakanlah gitu. Maka rencana tindak lanjut di sini adalah yang catatan di bawah itu ada 2 itu. Oh, yaitu apa? Yang pertama, guru belum melakukan berarti yang rencana SKL tindak lanjutnya ada satu berarti apa? Tim pengembang sekolah belum menganalisis esensi SKL. Nah, di situ berarti rencana tindak lanjutnya adalah melakukan analisis esensi itu ya SKL. esensi SKL ya. Keterangannya itu nanti waktunya kapan, metodenya apa, itu aja sudah itu. Terus yang kedua apa? Oh, Ya. Terus yang kedua apa berarti? Yang kedua menurut di sana? Yang poin 4 Pak nggih yang masih ada keterangannya. Termasuk yang rencana tindak lanjut itu. Oh, rencana tindak lanjut kedua. Tim pengembang sekolah belum menentukan dokumen yang relevan. Harapannya kan 100% itu aja enggak apa-apa, ya. Oh, nggih. Nah, rencana
tindak lanjutnya yang ada 2 sesuai dengan kelemahan yang ada di situ itu diatasi. Oh, berarti di sini diganti anu Pak nggih, sesuai dengan SKL. Tim pengembang sekolah belum menganalisis, ngoten nggih. Nah, tapi gini, karena itu kondisi sekarang kan menjadi rencana. Nggih. Karena menjadi rencana, maka berarti rencana tindak lanjutnya adalah tim pengembang sekolah melakukan analisis, kan gitu. Oh, nggih. Yang kedua, di situ kondisinya bagaimana? Yang kedua, tertulisnya. Tim pengembang sekolah belum menentukan dokumen yang relevan dengan kegiatan pemenuhan SKL. Nah, berarti di situ itu penentuan atau pemenuhan dokumen-dokumen SKL, kan gitu aja. Oh, nggih. Itu Berarti programnya. Itu menjadi rencana tindak lanjut yang akan diselesaikan tahun ini. Nggih, nggih. Gitu? Nah, itu. Terus di standar isi, ya. Nah, Berarti kalau cuma 2 di SKL, yang keterangan di sini, yang di EDS juga cukup 2 nggih Pak, untuk SKL? ya iya. Ya, toh? Oh, nggih. Nggih, nggih, siap. Makanya kalau dalam dengan asumsi data ini benar, maka data ini kan ini dijadikan program yang masih lemah, dijadikan program tahun berikutnya. Kalau sudah 100%, sebenarnya kan dia harus menetapkan standar di atasnya, kan gitu. Nggih. Hanya melakukan aktivitas rutin dan menetapkan standar di atasnya, gitu. Sehingga kalau melihat data hasil audit mutu, maka di standar kompetensi lulusan punya 2 program, di standar isi punya 1 program, di standar proses punya 2 program, di standar penilaian sudah tidak punya program, artinya tinggal mempertahankan saja. Kemudian di standar pendidik, ya toh, itu tinggal 1, standar sarprasnya ada 2, ya toh? Di standar pengelolaannya itu ada 3, di standar pembiayaannya itu ada 1, kan gitu. Ya, karena kalau yang penentuan KKM tadi ternyata kan bukan kelemahan berdasarkan hasil audit mutu, hasil verbal mutu. Nggih. Nah, karena itu sudah bukan kelemahan, ya, maka kalau itu diangkat ya hanya untuk mempertahankan saja. Atau kita harus tingkatkan lagi. Di situ maksudnya. Asumsinya prosesnya sudah baik, ya toh? Pembelajaran sudah baik karena apa, nyatanya tidak ada temuan di situ. Bisa dipahami kira-kira? Nggih. Bisa, Pak. Tapi kalau misalnya nggih. Terus gimana? Berarti programnya itu turunan dari yang masih lemah ini ya, Pak ya? Program-programnya. Ya turunan iyalah. dari Iya, itu standar. program yang akan nggih. Oh, Kalau sudah tidak ada kelemahan kan gitu ya. Ya sudah tinggal rutin saja. Ya, aktivitas rutin. rutin. Karena ya toh? Karena sudah baik. Nah, inilah yang akan ditingkatkan. Ya, kalau ini nanti berhasil ditingkatkan tahun ini, berarti tahun depan kalau diaudit lagi itu sudah meningkat. Oke. Baik Pak Ud, ini ketua tim kami ingin bertanya. Pak Ali Toifur. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali. Karena Bu, langsung aja Bu. Assalamualaikum, sugeng sonten Bapak. Halo. Silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam. Bapak untuk analisis ini kondisi SMA dan kalau di standar itu kiranya sudah tidak ada kekurangan.
apakah harus dimunculkan standar itu? Ya, jadi gini Pak, peningkatan mutu itu tidak pernah berhenti, tidak pernah mandek. Maka kalau sudah tercapai standar, kita membuat standar di atasnya lagi. Itu. Oh, gitu. Nggih. Jadi kalau standar nasional pendidikan sudah tercapai 100%, maka tugasnya apa standar kompetensi lulusan di atasnya standar nasional pendidikan. Nah, misalnya. Kan gitu. Iya, nggih. Nggih, terima kasih Bapak. Nah, ngeten nggih, kira-kira gitu. Jadi tidak pernah sudah tercapai lagi. Naik lagi, tercapai lagi, naik lagi terus. Enggak, silakan. Kembali ke dokumen tadi, monggo. Silakan di-share lagi. Teruskan. Mari kita teruskan. Kita sampai jam 4 ya, gitu ya, biar teman-teman tidak terlalu sore. Saya juga tidak terlalu sore ya. Ribon? Nggih, siap. Ini turun lagi nggih. Nggih, sampai jam 4. Nggih, turun lagi. Jadi nanti itu tolong direvisi ya. Terus. Sesuai dengan tadi nggih. Terus. Sesuai dengan hasil verbal audit mutu. Betul. Sampai ke berarti revisi keempat nih nggih Bapak, program dan kegiatan. Ya. Ini artinya sebenarnya saya komentari dulu. Artinya sebenarnya karena tidak ada temuan pada saat audit bahwa proses pembelajaran itu belum optimal, ya berarti nggak ada program itu, ya sudah, berarti rutinnya memang sudah, budayanya sudah baik, sudah optimal kan gitu. Jadi nggak perlu ada program khusus secara baru kan gitu. Hanya kita yang masih kurang-kurang saja yang kita fokuskan untuk diperbaiki. Contoh Bu Indah ya. Contoh, mestinya kalau pencapaian KKM belum 70 oleh semua peserta didik, ini mestinya di standar kompetensi lulusan di aspek kedua, di pengetahuan, harusnya muncul bahwa di sana belum optimal. Tapi ketika kemarin pada waktu ngisi itu bahwa pengetahuan sudah tidak ada masalah, maka kalau ini dimunculkan di sini menjadi lucu. Kenapa wong tidak ada masalah terkait dengan pengetahuan kok di sini ada program untuk pencapaian KKM, ya tak? Kan di situ. Ya, nah, kalau mau dimunculkan maka harus muncul di sana permasalahan dulu bahwa tidak semua siswa mencapai KKM, kan gitu harusnya. Di evaluasi mutu waktu audit mutu, dan ketika diverifikasi juga muncul lagi bahwa memang betul bahwa di SMA Gringsing itu tidak semua anak mencapai KKM, sehingga pada standar kompetensi lulusan aspek pengetahuan masih bermasalah kan gitu. Karena teman-teman mengatakan tidak ada masalah, maka kalau ini ditampilkan sebagai program, ini programnya menjadi tidak layak dari sisi dukungan data hasil verbal itu. Boleh tanya Pak? Boleh. Saya untuk selama ini raport mutu itu kan mohon maaf ya, itu ditentukan salah satunya juga melalui kuesioner. Kuesioner itu yang isi peserta didik, perwakilan peserta didik dan guru. Komite kepala sekolah. Komite dan kepala sekolah. Ya, mohon maaf. Terkadang kuesioner yang diisikan oleh peserta didik itu tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya. Oke, saya potong ya. Karena tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, maka ada verbal, ya, ada verifikasi dan validasi, sehingga ketika orang murid atau guru ngisinya tidak sesuai, ketika verbal itu ketahuan bahwa ini tidak sesuai, itu diubah, kan gitu. Nah kemarin kan sudah di verbal, ya, di verbal oleh tim sekolah.
Dan ketika di verbal hasilnya itu SKL itu yang lemah hanya di 2 itu. Iya, 1 dan 4. Ya, ya, yang di anu nggak ada, apa yang di pengetahuan nggak ada kan? Oke. Ya. Nah, di situ. Itulah kelemahan kita ketika memverbal bahwa kita ini masih tidak berbasis data yang sesungguhnya, tapi masih asumsi-asumsi. Maka ketika kita konsisten membuat perencanaan sesuai dengan basis data, akan terjadi lucu, ya, masalah yang sesungguhnya terungkap sekarang. Kan gitu, bahwa sesungguhnya yang di Geringsing itu tidak hanya 2 itu sebenarnya, ya, sebenarnya tidak hanya 2 itu. Ya, masih banyak masalah-masalah lain. Tetapi ternyata kalau ditelusur di dalam data hasil verbal itu tidak muncul. Padahal peluangnya mengubah data itu ketika kita verbal bahwa data ini diisi tidak benar, data ini tidak valid, terus dibuatkan valid. Nah, kita ini kadang-kadang berpikirnya, wah, yang penting kan kita baik, ya, nah itu. Nah, akhirnya apa? Ketika kita nyusun rencana kegiatan di tahun berikutnya, kita kesulitan sendiri mencari artinya mencari alasan untuk mengangkat sebuah program. Nah, ini kalau dengan anggarannya ditentukan oleh DPR, oleh siapa, pasti tidak akan teranggarkan itu. Kalau hasil kajiannya begitu. Nah, kita untung kan uangnya ya kita sendiri, terus tidak ada yang menyoroti, ya. Kalau nanti hasil verbalnya kayak gitu, kita punya program yang bertentangan dengan verbal, itu kalau secara apa diperiksa itu salah, karena tidak ada reasoning yang kuat untuk munculnya program itu. Oke, lanjutkan. Nanti silahkan. Saya masih terbuka peluang. Yang penting 2 itu diangkat. Yang lain yang disadari ternyata datanya masih belum benar, silahkan ditambahkan di program di situ, boleh. Ya. Oh, bisa ditambahkan nih, Pak. Ini pelajaran boleh. Ya. Artinya itu toleransi saja, tapi sebenarnya kalau kita berbasis data, ya sebenarnya nggak boleh juga, kan gitu ya, harusnya, kalau berbasis data. Oke, gitu ya, terus saja. Berarti yang lain itu menyesuaikan. Ya, siap. Ada enggak kesulitan menentukan di situ? Kesulitannya menentukan kegiatannya, Bapak. Kegiatan. Kegiatannya itu melihat kondisi. Tadi misalnya gini, coba tolong yang kesulitan langsung contoh saja apa yang dengan kesulitan membuat kegiatan. Misal nih Bapak, di SKL itu tim pengembang sekolah menentukan dokumen yang relevan dengan kegiatan pemenuhan SKL. Berarti wujud kegiatannya itu seperti workshop atau nopo? Ya, enggak. Pemenuhan ya, programnya program pemenuhan. Kegiatannya bisa workshop, bisa ya terutama workshop kalau program pemenuhan itu. Misalnya belum punya hasil analisis belum punya lah. Itu kan dokumen semua, harus melalui proses bekerja. Nah, proses bekerja itulah yang nanti masuk dalam kegiatan. Ya, jadi kegiatannya apa? Workshop penyusunan bla 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 bla. Ya kan gitu. Workshop penyusunan bla 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 bla. Nah, misalnya gitu. Nanti di situ. Bisa dipahami? Ya, silahkan nanti yang dibutuhkan apa itu. Nah, kalau mau tahu apa yang dibutuhkan, silahkan dibaca. Ya. Dibaca 5 seri buku yang tadi sudah saya nganu ke Pak Agus. Yang tadi baru saya sampaikan kepada tim pengembang. Yes ya, Bapak. Nah, itu nanti tolong dipelajari ya. Buku-buku itu. Oke, berikutnya, monggo terus turun. Ini berarti menyesuaikan G sampai 8 standar.
bawah ini. Menyesuaikan, ya. Nah. Terus, Rencana anggaran biaya bab 5. ya. Nah, tentu anggaran biaya itu adalah ini prioritasnya. Yang lain-lain itu kan kegiatan-kegiatan rutin, ya tak? Nah itu. Kegiatan rutin itu ya mesti ada ujian, ada tes, ada macam-macam, itu kan kegiatan-kegiatan rutin. Tapi yang pokok pemenuhan ini yang diharapkan. Coba kita lihat. Bapak, misal itu di keterangan itu tertulis rincian biaya terlampir di RKS, enggak apa nggih? Maksudnya di RKT itu tidak memunculkan nominalnya. Harus dimunculkan minimal. Gini, nanti misalnya ya RKAS itu kan sudah tersebar di sana, ada berapa ATK, berapa biaya konsumsi, berapa biaya itu kan gitu. Iya. Ya dah. Nah itu kan untuk satu kegiatan itu kan butuh kegiatan. Nah itu dari RKAS yang ada di sana itu kan harus digabungkan dulu. Mesti itu di programnya itu dimunculkan nominalnya, betul ya? Sehingga akan tampak satu kegiatan itu butuh dana berapa. Kemudian dari dana yang ada yang berapa itu dijabarkan menjadi kemudian konsumsi sekian ini sekian, tetapi itu masuknya rekapnya masuk di dalam RKAS yang Excel itu yang itu gitu. Sehingga per kegiatan kalau ditanya workshop itu butuh dana berapa? Butuh dana 3 juta katakanlah. 3 juta itu digunakan untuk apa saja? Oh, untuk ATK sebanyak sekian, untuk konsumsi sekian, untuk narasumber sekian, untuk perlengkapan sekian. Nah, itu sudah terinci sesuai mata anggaran masing-masing di dalam RKAS. Tapi kalau ditarik itu gelondong satu bulat berapa itu untuk satu kegiatan. Maka di kegiatan ini sebenarnya harus muncul berapa besarnya itu. Dimunculkan nominalnya aja. Itu yang sedang saya pikirkan, sedang saya rancang besok sebuah aplikasi untuk membuat itu, menjabarkan itu. Sehingga sekolah-sekolah lebih mudah kalau tidak bekerja 2 kali dalam membuat RKS dan di sini. Oke, siap Bapak. Oke, gitu ya kira-kira itu. Nah, untuk silakan terus lanjut. Oke. Lanjut turun. Oke, ini. Kok belum turun? Di tempat saya kok belum turun. Sampun nih Pak dari sini. Sudah. Ya. Sudah, terus turun. Ya. Tempat saya baru sampai nomor mewujudkan standar isi ya. Terus turun. Baru nomor 3 tempat saya. Oh nggih, sini nomor 6. Ya, pasar. Terus. Langsung ke bab berikutnya aja. Oh nggih, siap. Itu kan nanti ngubahnya sudah bisa. Jadwal kegiatan 6. Enggak ya. Ya, terus turun lagi. Turun. Jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan tentu di kompetensi lulusan tadi, program yang prioritas dan program rutinnya itu dicantumkan. Nanti untuk yang program tadi yang diangkat untuk ditingkatkan tadi, tolong diberi tanda apa, diberi garis miring cetakannya atau diberi garis bawah, itu misalnya seperti itu. Itu hanya untuk nita ini saja. Jadi nanti masuknya di sini semua, seluruh kegiatan. Baik. Oke, di situ.
masuk waktu-waktunya dan seterusnya. Nah, inilah rencana kerja tahunan yang dijabarkan dari RKJM dan hasil audit mutu sebenarnya ya dari awalnya di sana ya, di sana. Nah, kemudian yang RKAS-nya kayak apa? Sekalian ini beberapa menit ya. Saya tak lihat saja sepintas. Ada kok di sini sih? Di bendahara ya? Tidak ada RKAS. Ini jangan revisi. Mana ya? Yang tadi LKS. Ya sudah, lain waktu. Saya kira lain waktu. Ini berarti sudah clear. Saya kira yang mau direvisi. Ya. Makanya itu harus sinkron. Harusnya bendahara kan dasarnya dari sini. Bendahara itu hanya melaksanakan, menata usahakan uang. Ya toh? Dia memang harus pegang RKAS, tetapi pemegang untuk apa? Agar dana yang dikeluarkan tidak melebihi dan tidak kurang dari yang tercantum di dalam RKAS. Tapi bukan berarti pengendalinya di sana. Pengendalinya ada pada kepala sekolah yang didistribusikan pada penanggung jawab kegiatan itu. Sehingga setiap penanggung jawab kegiatan itu tahu berapa dananya untuk digunakan ATK berapa, honor berapa, konsumsi berapa, perlengkapan berapa dan seterusnya. Itu di sana. Nah, ketika itu dijalankan baru dia akan meminta kepada bendahara setelah sekalian dengan membuatkan laporan pertanggungjawaban, sehingga nanti bendahara sudah ngecek bahwa yang diajukan itu sudah lengkap sesuai dengan laporan pertanggungjawaban itu, baru dibayarkan secara resmi oleh bendahara mengeluarkan dana itu. Sehingga bendahara itu tugasnya adalah membayar dan mengecek SPJ. Ya. Yang bikin SPJ adalah penanggung jawab. Kalau ini dilakukan, maka nanti orang itu akan toleran. Oh, ternyata pekerjaan membuat SPJ, membuat ini tuh ternyata juga ada tingkat kerumitannya juga ya. Ya gitu. Sehingga di situ dengan kegiatan itu akan ada saling menghargai. Sehingga kegiatan itu tidak hanya menghasilkan peningkatan program, tetapi kegiatan itu juga membangun budaya mutu, budaya yang baik di dalam sekolah. Kenapa? Di sana terjadi saling menghargai, saling toleransi, karena mengalami kesulitan-kesulitan ketika dia melakukan aktivitas. Nah, kalau semuanya terpusat, itu kadang-kadang malah dia isinya nyalahkan orang saja, karena dia tidak mengalami sendiri bagaimana sulitnya meng-SPJ-kan, bagaimana sulitnya membuat administrasi, bahkan bayar pajak pun itu ada tingkat kerumitannya sendiri. Nah, maka kalau semuanya bersama-sama secara partisipatif, itu selain programnya akan jalan dengan baik, juga akan terbangun kekompakan dan akan terbangun budaya mutu yang bagus. Ya, dan tidak ada saling suudzon di antara warga setempat. Nah, itu gunanya pengambilan keputusan partisipatif sebagai pilar manajemen berbasis upah. Saya kira itu ya. Pak Oki badhe matur, Bapak. Pak Oki badhe matur. Besok Senin yang dibawa apa, Bapak? Pertemuan besok Senin di Pekalongan yang dibawa? Yang dibawa menikah RKJM, RKT dan RKA. Ya, itu. Saya diminta untuk memverifikasi, tapi yang sudah saya lakukan di Pedal ternyata karena tidak sinkron antara hasil audit dengan RKJM, dengan RKT, dengan RKAS, saya minta ya untuk tahun ini boleh sampai seperti itu.
tapi nanti tahun-tahun depan harus sudah mulai sinkron. Gitu. Dan itu nanti saya tadi pagi sama Tur Bu Ernest, saya tawarkan untuk membuatkan aplikasi bagaimana kita ada aplikasi ketika hasil auditnya seperti ini, rekomendasinya begini, RKJM-nya begini, programnya begini, anggarannya sekian, nanti begitu dimonopol sudah langsung keluar semuanya. Jadi orang itu sekarang ini saya yakin mereka tidak bisa membuat seperti itu karena rumit. Ya. Rumit, apalagi kalau harus buka dokumen ini kan sulit Pak. Dan kami sudah tawarkan seperti itu, ada tenaganya, ada gurunya Pak Isa dari SMA Kalimungu itu yang bisa membuat itu, sudah ngomong-ngomong dengan saya juga. Nah, itu bisa kita mintai tolong untuk membuatkan program itu. Ya, tapi tidak bisa dijalankan sekarang. Maka saya gini, ya yang penting sekarang itu punya dulu itu lebih baik daripada tidak punya. Ya. Nanti kalau mau naik kelas ya sudah punya dan itu runtut kan gitu. Ya, runtut antara RKJM dengan RKT itu sudah bagus. Syukur nanti kita tingkatkan lagi runtut antara RKT, RKAS, RKJM dan rapot mutu. Nah, itu nanti tahun-tahun yang akan datang. Kita bertahap Pak. Ya. Tapi yang jelas kita sudah tahu alurnya itu sudah dipahami. Itu aja. Nah, ini karena kita berproses. Ya, berproses. Jadi nggak bisa sekali jadi sempurna. Oke, ngaten Pak. Nggih, manten sangat dapat nyen mamunten. Ngaten nggih. Nggih, manten Bapak nggih. Nggih, moga Bapak sehat selalu manten nuwun. Tempat terus saya langsung ini selamat beristirahat. Amin nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak juga buat soal. Lama. Ini ditutup ya.